Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ihsani. Saya merupakan CEO dari PT Sanirasa Pangan Indonesia yang sekarang bergerak di bidang pengolahan pertanian. Saat ini produk kami merupakan olahan dari pisang, yaitu keripik pisang dengan brand By Nena Chips. By Nena ini berdiri pada tahun 2020, bulan Desember tepatnya. Waktu itu kondisinya lagi COVID, sehingga aku lagi kuliah di Jakarta semester 3, terus dipulangkan ke Cianjur karena emang harus kuliah online gitu. Nah, di sana banyak banget waktu luang yang aku rasa bisa banget untuk lebih produktif lagi gitu. Terus kebetulan banget aku lihat bahwasanya ada potensi pisang di daerahku di Cianjur, dan itu banyak banget pisang yang busuk akhirnya nggak kejual karena permintaan pasar saat COVID itu menurun. Nah, akhirnya aku muter otak gimana caranya biar bisa menghasilkan dan bisa menyerap semua pisang ini gitu. Nah, terus masalah yang kedua adalah banyak banget ibu-ibu sekitar yang curhat sama aku karena waktu lagi di Cianjur, tetangga-tetangga sekitar, dia cerita bahwasanya, aduh Neng susah banget ya cari kerja, aduh Neng susah banget punya penghasilan, sekarang lagi COVID gitu kan. Mereka juga banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Dan emang tekad aku sendiri yang ingin mandiri di usia muda, akhirnya kepikiranlah bikin brand By Nena Chips, yaitu dari bahan baku pisang, yaitu keripik pisang. Kenapa kok kepikiran kayak gitu? Nah, yang pertama emang senang jualan kali ya dari kecil. Terus yang kedua, emang waktu itu lingkungan sih, faktor lingkungan yang membentuk itu, karena banyak orang-orang sekitar yang merasa kurang mampu. Terus juga aku ngerasanya, oh ini anak muda loh yang harus menyelesaikan ini. Terus juga prihatin dengan orang-orang sekitar yang butuh pekerjaan. Jadi terpikirlah untuk membuka lapangan kerja dengan membuka usaha keripik pisang gitu. Saat ini By Nena Chips memiliki 5 varian rasa, yaitu coklat, milk, green tea, strawberry, original, dan terakhir baru launching adalah rasa seblak. Untuk bahan baku pisang sebenarnya 2 jenis, ada pisang tanduk sama kapas. Yang pertama, untuk yang tanduk pribadi kita udah ada kebunnya, jadi ngambil dari kebun. Kalau untuk pisang tanduk itu 5 hektar sekarang pisang, dan ada tumpang sari lainnya seperti labu, terus ada pepaya juga dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang kapas sekarang ongoing kita 2000 meter. Sekarang sih potensinya banyak banget ya di Cianjur, apalagi banyak banget lahan-lahan yang aku rasa pas banget buat dijadiin ladang pertanian gitu. Nah, kalau sekarang kita kan tumpang sarinya tuh ada labu, terus juga ada jali-jali itu yang pengganti nasi. Nah, aku kepikiran sih buat ngembangin itu juga. Jadi kenapa dibentuk PT Sanirasa? Ini kita emang fokusnya itu untuk di bidang pertanian dan pengolahannya. Kalau sekarang kan udah jalan tuh alhamdulillah keripik pisang yang kita emang jualan online gitu lah, alhamdulillah itu udah jalan gitu. Nah, sekarang kita lagi mau melebarkan sayap dengan komoditas lain yang emang potensial di daerah kita dan juga tumbuh tanam bagus di tanah kita gitu, di kebun kita. Kalau kegiatan di Young Ambassador itu sebenarnya banyak banget. Di sana kita banyak ilmu-ilmu yang kita dapat, kayak kita diajakin pelatihan digital marketing, terus diajakin pelatihan-pelatihan tentang pertanian, tentang bahkan kemarin belajar tentang strawberry di Bali gitu, dan masih banyak lagi. Nah, hal positif yang aku ambil adalah yang pertama kita banyak banget relasi di bidang pertanian gitu ya, yang aku pun sebenarnya baru terjun banget di bidang pertanian karena bisnis By Nena. Nah, pas masuk ke Kementan ikut di Young Ambassador, itu banyak banget relasi yang datang ke aku, terus juga banyak kenalan-kenalan yang itu bisa sharing ilmu, terus juga bahkan ada yang ngajak collab bisnis walaupun sekarang belum ongoing gitu ya. Terus juga masih banyak lagi, dan Kementan dan dengan kegiatan Young Ambassador ya program sih menurut aku bagus banget dan positif banget, karena emang kita diamanahkan untuk menjadi role model anak muda supaya berbisnis di bidang pertanian. Kita difasilitasin untuk ikut inkubator ekspor lewat Getty, collab sama Getty. Nah, di sana kita bener-bener dibina, diajarin untuk ekspor, terus juga kita dikasih fasilitas berupa platform Alibaba untuk melakukan penawaran kepada buyer gitu ya, dan juga masih banyak lagi. Terus untuk By Nena ke depan sih harapannya ya kita ingin melebarkan sayap ke kancah internasional. Alhamdulillah sekarang kita udah punya 50 mitra seluruh Indonesia yang mereka
udah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi untuk tahun ini insya Allah kita orientasinya untuk ekspor. Walaupun sebenarnya pernah ngirim sampel juga sih ke Malaysia, tapi itu belum continue gitu. Jadi sekarang kita dengan adanya program Kementan juga kita ikutan. Kita juga berharap semoga By Nana ini bisa maju di kancah internasional di tahun ini insya Allah. Jadi penjualan By Nana itu 90% online, 10%-nya offline. Nah, kenapa online? Karena emang waktu dari awal tuh banyak belajar soal dunia online gitu. Sekarang juga kita lagi ongoing ingin belajar pasar retail. Nah, untuk selain online kita jalur distribusi reseller, agen distributor, kita juga masuk merambah offline. Kayak sekarang alhamdulillah sudah ada di 37 toko Alfamart Cianjur, yang itu kita awalnya kurasi dengan 10.000 UMKM Cianjur. Terus kita masuk ke 10 UMKM terbaik, dan alhamdulillah dari 10 UMKM itu dipilih menjadi 2 UMKM terbaik untuk ada di Alfamart Cianjur gitu. Terus juga untuk di retail sendiri kita alhamdulillah udah masuk toko-toko kue juga di Cianjur, dan juga udah masuk di beberapa toko oleh-oleh juga di Cianjur gitu. Untuk proses pembuatan dari By Nana sendiri itu yang pertama datang pisang, terus kita kupas pisangnya. Nah, setelah dikupas itu kita taruh di ember yang ada airnya. Nah, habis itu kenapa ditaruh di air? Supaya getahnya hilang. Kalau ada getahnya itu biasanya jadi kuning atau coklat ke keripik hasilnya gitu. Makanya biar getahnya bersih kita rendam dulu di air. Nah, setelah direndam terus ditiriskan dulu. Soalnya kalau misalnya belum tiris itu biasanya susah matangnya. Makanya ditiriskan dulu. Setelah itu langsung aja diiris dan langsung aja digoreng gitu. Awalnya kan diiris dulu tuh, terus taruh di ember. Terus kita langsung ketika udah kekumpul semua yang udah diiris, kita langsung goreng tuh. Ternyata itu dampaknya ke si keripik itu, jadi banyak yang nyatu. Kalau banyak yang nyatu jadi kayak kawin gitu ya si keripiknya, itu bikin nggak matang sehingga berpengaruh sama kadaluarsa produk gitu kan. Kalau misalnya pisang nggak matang kan cepet basi ya. Nah, itu pun ternyata berpengaruh gitu. Nah, terus kita mikir lagi gimana caranya biar nggak banyak yang nempel. Akhirnya setelah pas diiris tuh kita langsung aja digoreng gitu, jadi nggak ditungguin dulu. Nah, setelah digoreng, habis itu kita tiriskan, langsung dibumbuin dengan 5-6 varian rasa kalau sekarang. Setelah dibumbuin, langsung aja di packing. Tapi sebelum di packing ini kita harus make sure dulu bahwasanya keripiknya udah dingin. Kenapa kayak gitu? Soalnya kalau keripiknya masih panas terus di packing itu bikin cepat basi juga karena kan ada penguapan di dalamnya. Makanya kita harus make sure dulu bahwasanya ini udah dingin, udah ready di packing gitu. Nah, terus setelah di packing pakai mesin sealer, langsung aja kita packing ke teman-teman di luar kota gitu yang udah order gitu. Kalau kegiatan di Kementan sih sebenarnya karena aku jadi Young Ambassador, itu yang pertama aku ikut kegiatan Kementan, misalnya ketemu sama investor IFAD untuk memperkenalkan Young Ambassador. Terus aku ngasih materi-materi buat teman-teman di sekolah pertanian kayak di Polbangtan Bogor, Polbangtan Yoma gitu ya. Terus juga selain itu aku ngisi di Magelang gitu, ngisi jadi pemateri sebagai perwakilan dari Young Ambassador YES program Kementerian Pertanian. Terus juga aku ikut kegiatan semacam jamborenya Kementan gitu, di sana banyak banget relasi-relasi yang aku bisa buka bazar di sana sehingga bisa meningkatkan penjualan juga gitu buat aku pribadi. Terus juga banyak kegiatan-kegiatan misalnya kita meeting bareng gitu secara offline untuk membahas tentang Young Ambassador ke depan dan tentang peran YA juga gitu. Seperti itu. Anak muda itu harus berperan, jangan baperan. Terus juga kita harus berani mencoba mumpung masih muda gitu kan. Masih banyak banget waktu, tenaga yang bisa kita keluarkan, effort gitu ya untuk membangun sesuatu hal yang menjadi mimpi kita. Masalah anak muda itu biasanya dia baperan kan. Ada orang yang jual dengan produk yang sama, lebih laku dia, udahlah nggak usah jualan itu gitu kan, dan lain sebagainya. Makanya di sini teman-teman aku mau ngasih wejangan bahwasanya bisnis itu bisa di-copy tapi rezeki nggak bisa dipaste. Ilmu itu bisa di-copy tapi rezeki nggak bisa dipaste. Artinya teman-teman terus berusaha,
terus mencari sampai tahu air zam-zam teman-teman tuh di mana gitu. Jadi kalau misalnya temennya ada jualan dengan produk yang sama ya nggak usah baper, karena rezeki setiap orang tuh berbeda-beda dan Allah pun udah ngasih porsinya masing-masing kayak gitu. Tugas kita adalah berusaha. Buat teman-teman petani muda, jangan malu untuk bertani karena kita tahu bahwasanya bisnis petani ini sangat besar dan gak akan pernah mati, gak akan pernah ada ujungnya ketika manusia ada di bumi ini. Karena petani itu sumber ketahanan pangan Indonesia.